Udah subscribe belum? Kalau belum ya subscribe lah. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Kalau enggak, retak tinggalkan gue buat. Pada awal film, kita akan melihat banyak sekali board game dan dua bocah yang berlari seperti menghindari sesuatu. Tidak lama kemudian, salah satu dari bocah ini disembunyikan dalam lemari oleh temannya. Benar saja, tiba-tiba ada seorang pria menghampiri si bocah, tapi si pria justru meminta tolong. Dan dari sini, kita tahu bocah ini adalah Daniel. Bukannya menolong, Daniel malah berteriak tentang keberadaan si pria. Panik mendengar Daniel berteriak, si pria ini ternyata dikejar oleh sekelompok orang berpakaian jas hujan 3000-an dan memakai topeng. Si pria yang mencoba kabur tiba-tiba dipanah oleh salah satu orang dari kelompok tersebut. Diiringi tangisan seorang wanita yang sepertinya itu adalah istrinya, Daniel dihampiri oleh salah satu orang bertopeng tersebut. Dia bilang kalau dirinya bangga dengan Daniel. Daniel yang cuma bisa diam terpaku melihat kejadian itu, melihat si pria yang sudah tertembak panah 2 kali itu diseret masuk ke sebuah ruangan. Wanita yang menangis sebelumnya pun menghapus tangisnya dan mencoba tegar. Sampai pintu ditutup dan kita bisa baca ada sebuah tulisan Le Domas. Dan kita pergi jauh ke 30 tahun kemudian. Ini Grace, ini Alex. Ternyata mereka adalah sepasang pengantin yang akan melangsungkan pernikahan. Terlihat dari adegan yang memperlihatkan sebuah lapangan lengkap dengan pernak-pernik perkawinan dan kumpulan orang rapi layaknya mau ke kondangan dan lumayan berpendidikan. Saat mereka tengah bermesraan, masuklah seorang pria brewok yang ternyata itu adalah Daniel. Sampai scene ini, kita bisa tahu kalau Grace akan melangsungkan pernikahan di rumah keluarga Alex. Dilihat dari akrabnya Alex dengan Daniel serta omongan Grace tentang ayah Daniel yang mungkin tidak suka dengan dirinya. Daniel datang untuk memberitahu mereka agar segera turun, tapi Daniel mengambil waktu sebentar untuk berbicara dengan Alex dan Grace. Daniel bilang kalau dia sangat senang melihat Alex akan segera menikah, tapi dia memberi kesempatan ke Grace untuk pergi sekarang juga. Di adegan ini, sebenarnya Alex pun sudah beberapa kali terlihat aneh ketika Grace bertanya tentang keluarganya. Setelah Daniel mengatakan hal itu, Alex pun mengatakan hal yang sama. Hal yang aneh adalah Grace sama sekali tidak tersinggung ataupun cemas. Menjelang ijab kabul, kita diperlihatkan beberapa karakter. Ada si ayah, si ibu, dan nenek tua brengsek. Kenapa saya bilang brengsek? Ya, kita tunggu aja. Di sini juga terlihat kalau Daniel sudah mempunyai pasangan, yang mana pasangannya itu juga terlihat tidak suka dengan Grace. Kalau tadi si ayah yang dibilang Grace tidak suka dengan dirinya, sepertinya pasangannya Daniel ini juga sama. Berbeda dengan si ibu yang terlihat senang dengan Grace dan mencoba menguatkan Grace. Grace yang sebelumnya tegang akhirnya menjadi sedikit tenang sekaligus senang. Karena si ibu juga bercerita kalau dia dulunya bukan dari golongan orang kaya. Tapi dengan gigi, si ibu berhasil melewati itu semuanya dan berhasil sampai sekarang. Sampai di sini, kita sama sekali belum diberi clue soal siapa orang berjas hujan dan memakai topeng di awal film. Yang kita tahu adalah, dua bocil tersebut adalah Daniel dan Alex. Terus soal pria di awal cerita tadi yang dipanah, terlihat juga kalau dia itu adalah pengantin baru. Dilihat dari baju si cewek yang menangis sebelumnya. Selain itu, sampai momen di mana Grace dan Alex menikah, kita bisa melihat kalau Alex masih terlihat cemas. Sampai pada adegan mantap-mantap yang di-cancel oleh si nenek tua yang muncul tiba-tiba. Kita akhirnya tahu kalau ada sebuah ritual di keluarga ini yang mengharuskan anggota keluarga baru di keluarga ini memainkan sebuah permainan sampai subuh. Ternyata anggota keluarga ini cukup banyak. Kalau tadi ada si ayah, si ibu, si Daniel dan pasangannya, Alex serta seorang nenek tua tidak punya adab. Di sini kita melihat juga kalau Alex punya saudara lain, yaitu Emily. Emily sendiri sudah mempunyai keluarga, namanya Fitz, suaminya, dan dua bocil yang terlihat memakai topeng yang sama persis seperti yang dipakai oleh orang berjas hujan di awal film. Pada adegan ini pun kita bisa melihat masalah masing-masing dari keluarga ini. Daniel yang pemabuk dan istrinya yang terlihat arogan namun tipis, Emily yang kelihatannya kecanduan donat sabu, serta suaminya yang juga arogan tapi tidak dibarengi dengan pendidikan yang cukup tinggi. Serta si nenek tua bernama Helen yang ternyata bibi dari 3 bersaudara ini. Dan dia juga sepertinya tidak menyukai Emily. Singkat cerita, akhirnya mereka semua berkumpul di sebuah meja bundar. Di sini, kita diceritakan sejarah dari keluarga Le Domas, yang ternyata sebuah keluarga kaya raya. Diceritakan kalau dulunya kakek buyut mereka menang taruhan dari seseorang bernama Libel. Tuan Libel menantang kakek buyut mereka dengan taruhan, kalau dia berhasil memecahkan misteri dari kotak miliknya, Tuan Libel akan mendanai semua usaha yang dimiliki kakek buyut mereka. Singkat cerita, si kakek berhasil menang dan Tuan Libel menepati janjinya. Namun, setiap ada anggota baru di keluarga mereka, keluarga Le Domas akan memasukkan sebuah kartu kosong yang mana nanti kartu kosong tersebut dimasukkan ke dalam kotak misteri yang dimenangkan kakek buyut mereka. Setelah itu, si anggota baru akan membuka kembali kotak tersebut dan membaca apa yang tertulis di dalamnya.
Dan itulah yang akan mereka mainkan. Sampai pada giliran Grace menarik kartu dari kotak misteri tersebut. Tanpa ada ragu, Grace menarik kartu dari dalam kotak dan tersenyum saat melihat tulisan di kartunya. Dan dengan wajah gembira, Grace bilang kalau yang harus dimainkan oleh mereka adalah petak umpet atau hide and seek. Pada saat itulah, semua keluarga Ledomas terlihat cemas. Grace yang tidak tahu apa-apa bertanya apakah ada yang salah. Alex yang sebelumnya wajahnya terlihat sangat cemas, sekarang malah terlihat pasrah dan tidak tahu harus melakukan apa, sembari berkata pada semuanya bahwa itu sudah peraturannya. Sampai adegan ini, saya masih belum mengerti maksud dari film ini apaan. Kenapa semuanya cemas? Itu kan cuma petak umpet. Emang petak umpet salah? Emang petak umpet maksiat? Apa kalian semua nggak ngerti kalau Alex mau mantap-mantap? Ya jelas lah si Alex cemas. Dari tadi pagi udah ngaceng, malamnya disuruh main petak umpet. Kan bangsat. Baiklah. Singkat cerita, Grace yang tidak tahu apa-apa akhirnya mengikuti aturan dari permainan. Karena dia anggota baru, jadi dia yang harus bersembunyi dan yang lain mencarinya. Sembari Grace menghitung sampai 100, keluarga Ledomas bersiap dengan sebuah busur, panah, kapak, senapan laras panjang, dan petak umpet apaan ini? Grace terus bersembunyi sampai tiba-tiba dia ditarik oleh Alex. Grace bingung dari mana Alex datang. Ternyata Alex melewati lorong rahasia yang ada di rumahnya. Alex langsung menyuruh Grace bersembunyi karena ada seorang pelayan mereka yang masuk ke kamar tempat mereka sembunyi. Si pelayan tersebut ternyata sedang mencari anak Emily yang kabur dari tempat tidur. Saat hampir mencapai tempat Grace dan Alex bersembunyi, tiba-tiba terdengar suara benda jatuh di kejauhan. Langsung saja si pelayan berbalik dan saya dan Grace yang kaget karena mendengar suara tembakan sekarang dibuat makin kaget saat melihat si pelayan tadi mati tertembak. Grace panik setengah mati, saya juga, tapi Alex terus menahannya untuk tidak bicara. Ternyata orang yang menembak itu adalah Emily. Dia mengira kalau itu adalah Grace, tapi dengan enteng Emily bilang itu tidak sengaja. Sempat berdebat kecil, akhirnya si ibu menyarankan untuk menyingkirkan si mayat pelayan tersebut agar Grace tidak kaget melihatnya. Justru saya yang kaget, ibu. Kenapa situ gampang banget ngebuang orang? Saya pakai duit SPP aja ketar-ketir, takut ketahuan. Saya dan Grace yang ketakutan bertanya pada Alex apa yang sedang terjadi. Alex bilang kalau Grace sudah menarik kartu yang jelek. Keluarga mereka yakin bahwa mereka harus membunuh Grace sebelum fajar. Kalau keluarga ini gagal membunuh Grace, bakal ada hal buruk yang menimpa keluarga Ledomas. Setelah berdebat, Alex menyuruh Grace untuk pergi ke dapur yang berada di ujung lorong. Karena sedang panik, Grace lupa sebelah mana arah dapur. Bukannya muncul di dapur, Grace malah muncul di depan Daniel, ayah, dan bibi Helen yang sedang membuang mayat. Si ayah langsung teriak untuk menangkapnya. Emily yang mendengar hal itu langsung berada di depan Grace dan mencoba menembaknya. Tapi tembakannya semua meleset, malah hampir mengenai si ayah dan Daniel. Grace berhasil kabur sedangkan Emily kena marah si ayah. Grace sampai di ruang biliar. Saat hendak memecahkan kaca dengan bangku, mendadak Daniel datang. Bukannya menangkap Grace, Daniel malah mengambil botol ciu. Daniel bilang kalau dia tidak mau menghabisi dirinya. Tapi karena sudah aturan keluarga, Daniel memberikan waktu ke Grace untuk kabur. Grace kabur dan Daniel pun langsung berteriak. She's in the study! Anggota keluarga yang mendengar langsung masuk ke dalam ruang biliar tadi. Tapi sayang Grace sudah tidak ada. Mereka berdebat kenapa Grace dibiarkan kabur. Si ayah bersikeras mengatakan kalau Grace harus dibunuh. Jika tidak, keluarga mereka akan mati. Di tengah perdebatan, Emily kembali ribut karena kehilangan senjatanya. Fitz yang tidak tega sebagai suami memberi Emily senjata. Namun saat Emily mencoba mengangkatnya, Mr. Ledomas, I just saw her running. Oh my God! satu pelayan lagi mati secara tidak sengaja. Mereka pun meributkan tentang saran si ibu untuk menggunakan CCTV. Tapi Bibi Helen marah karena itu bukan tradisi. Saat sedang ingin berpidato, beberapa kali omongan Bibi Helen terganggu oleh pelayan yang tertembak tadi. Sampai akhirnya, We must kill. Oh, what the Grace yang berhasil kabur akhirnya sampai ke ruangan Ledomas. Di dalam ruangan tersebut, Grace melihat banyak senjata. Akhirnya, dia mengambil sebuah shotgun yang ada di dekat foto buyut keluarga Ledomas. Jesus. Setelah itu, Grace kabur ke dapur seperti instruksi Alex. Sampai di dapur, ternyata semua pintu masih terkunci. Alex yang baru sampai di ruang keamanan langsung menyalakan CCTV rumah. Alex melihat Grace yang sedang terbojok di dapur. Ternyata si pelayan rumah sedang ada di dapur. Grace yang bersembunyi kesulitan memasukkan peluru ke dalam shotgunnya. Si pelayan yang tadinya sibuk langsung merasa ada orang lain selain dirinya di dalam dapur. Si pelayan mencoba mengintari meja dapur. Saat hampir mencapai tempat Grace, ternyata Grace sudah pindah ke sisi lain meja dapur. Sambil terus berusaha memasukkan peluru ke dalam shotgun, Alex mencoba mematikan sistem keamanan rumah. Si pelayan sadar kalau semua pintu sudah terbuka. Tiba-tiba, Grace sudah di belakangnya sambil mengacungkan pistol.
si pelayan menantang Grace untuk menembak. Grace yang sudah terpepet akhirnya menarik pelatuknya, tapi shotgun tidak mengeluarkan apapun. Ternyata itu adalah senjata pajangan. Si pelayan yang mengira Grace terpojok malah ditampar teko berisi teh panas. Grace pun berhasil kabur lagi. Di ruang keamanan, Alex akhirnya ditangkap oleh Daniel dan ayahnya. Grace yang kabur mencoba menaiki lift tempat makanan. Di dalam lift, dia malah bertemu dengan pelayan yang ketakutan. Grace bilang kalau dialah yang akan ditangkap, bukan si pelayan. Sontak, si pelayan berteriak dan tidak sengaja memencet tombol lift dan akhirnya... Di ruang lain, si pelayan cowok melaporkan kalau pelayan ketiga juga sudah mati. Keluarga Domas akhirnya berdebat bagaimana bisa mereka kalah oleh seorang cewek biasa. Di sini kita akhirnya tahu kalau cewek histeris di awal film adalah dia, Bibi Helen, dan pria yang mati ditembak adalah suaminya. Ternyata suami Bibi Helen juga mendapatkan kartu jelek seperti Grace. Bibi Helen bilang yang bisa menyelesaikan masalah ini adalah Alex sendiri, yang berarti Alex harus membunuh Grace. Alex yang diikat di ruang tempat keluarga mereka berdebat tadi ternyata mendengarkan semua percakapan itu. Sama halnya dengan Grace, dia ternyata menguping dari luar jendela. Setelah mendengar percakapan tadi, Grace pun memutuskan untuk kabur. Grace berlari tanpa arah. Karena keluarga Domas sudah tahu Grace ada di luar, mereka memperluas tempat pencariannya lagi. Lagi-lagi Grace terpojok. Saat sedang mencari tempat bersembunyi, Grace justru bertemu dengan anak Emily. Saya mengingat hal ini persis seperti kejadian di awal film, tapi tebakan saya salah. Bukannya berteriak, si anak malah... Grace langsung memukul si bocah dengan tangan satunya lagi. Setelah itu, dia kaget karena ada kambing di sana. Sampai akhirnya... Ternyata Grace terjatuh di lubang pembuangan mayat. Bukannya cuma mayat kambing, ternyata ada mayat tengkorak manusia di sana. Yang sepertinya kita kenal itu mayat siapa. Grace berusaha naik ke atas, tapi tangga lubang tersebut sudah sedikit rapuh. Saat hampir sampai di atas, mendadak tangganya patah. Grace menahan badannya dengan satu tangan. Karena sudah tidak kuat, akhirnya Grace pun berhasil naik. Grace pun kabur lagi. Kali ini dia melihat sebuah pagar. Karena sudah tidak sanggup memanjat, Grace mencoba menarik salah satu bagian pagar yang sudah rusak. Belum selesai sampai di situ. Selesai menarik pagar, Grace masih harus keluar melalui celah pagar yang sempit. Dengan mengorbankan punggung mulusnya, Grace pun berhasil kabur keluar pagar. Tapi tidak jauh dari sana, ada yang sadar kalau Grace sudah pergi jauh dari rumah. Di rumah, keluarga Domas berdebat tentang Grace yang berhasil kabur. Si ayah bilang lagi, kalau keluarga mereka akan mati saat fajar. Tapi Daniel masih tidak percaya hal itu. Untuk menenangkan suasana, si ibu menyuruh Daniel dan Emily membuang mayat para pembantu ke lubang pembuangan mayat. Saran bangsat macam apa itu? Sembari membuang mayat para pelayan ke lubang, Daniel sedikit curhat dengan Emily tentang betapa hancurnya keluarga mereka. Daniel berkata kalau mereka semua pantas untuk mati. Emily tidak setuju dengan itu, karena anaknya tidak ada hubungannya dengan ini. Tiba-tiba ada yang memanggil ibu, ternyata itu adalah anaknya Emily. Emily datang dan memeluk si anak. Di sini, kita akhirnya tahu kalau orang bertopeng yang berbicara ke Daniel adalah ibunya sendiri. Sementara itu, Grace sedang berusaha kabur dari pelayan yang mengejarnya dengan mobil. Hampir tertangkap, Grace berhasil melumpuhkan si pelayan dengan mencekiknya. Grace pun berhasil kabur lagi. Di tengah jalan, Grace mencoba minta tolong lewat saluran darurat. Bukannya ditolong, mobil malah dimatikan oleh penyedia bantuan karena dilaporkan mobil tersebut sudah dicuri. Pasrah tidak bisa kemana-mana, ternyata si pelayan sudah ada di samping Grace dan langsung menembak Grace dengan obat bius. Grace yang tidak sadar bermimpi kalau dirinya sudah berhasil kabur dengan Alex. Saat Grace melihat Alex, justru orang bertopeng yang muncul. Grace pun bangun dalam kondisi terikat. Si pelayan melaporkan pada keluarga Domas kalau dia sudah berhasil menangkap Grace. Si pelayan yang bangga langsung menyalakan musik keras-keras untuk merayakan pencapaiannya. Tanpa dia sadari, Grace sudah bangun di belakangnya. Keluarga Domas mencoba memperingati si pelayan, tapi semuanya terlambat. Grace menendang si pelayan 2 kali sampai akhirnya mobil mereka terguling. Setelah itu, Grace sadar duluan. Lagi-lagi dia bertemu dengan Daniel. Grace pun memohon lagi pada Daniel karena sebelumnya dia sudah menolong Grace. Tapi kali ini Daniel memukul dengan senjatanya. Grace pun ditangkap lagi. Di tempat lain, Alex sedang berusaha kabur.
Saat itulah ibunya datang berbicara pada Alex. Di sana Alex berdebat tentang keluarga macam apa yang mengajarkan anak mereka untuk mengucapkan pujian sembari menggorok leher kambing. Alex berkata pada ibunya kalau dia lebih memilih Grace daripada keluarga dan dengan senang hati jika harus menghabisi ibunya sendiri. Di ruang lain, para anggota keluarga Ledomas tengah bersiap-siap. Terlihat kalau ini adalah jas hujan yang dipakai oleh sekelompok orang di aula film. Si ayah pun sampai berbicara pada bangku kosong dan meminta maaf pada Tuan Libel. Adegan berpindah di mana Grace sudah berada pada sebuah altar dikelilingi oleh keluarga Domas. Dan di sini akhirnya kita tahu kalau keluarga Domas adalah pemuja setan. Sambil terus melafalkan sesuatu dalam bahasa Latin, mereka juga menggilir secangkir anggur merah oplosan. Saat si ayah mau menancapkan pisau ke Grace, mendadak satu-satu dari mereka muntah darah. Ternyata Daniel sudah mencampurkan sedikit racun pada anggur merah oplosan tersebut. Daniel langsung melepaskan Grace dari altar. Saat mencoba kabur, ternyata istri Daniel masih mampu mengejar mereka. Daniel mencoba berbicara kepada istrinya bahwa ini semua tidak benar. Bukannya berhenti, istri Daniel justru menembak tanpa ragu. Daniel akhirnya roboh. Grace yang melihat itu langsung marah. Dalam mode sage, Grace langsung melumpuhkan istri Daniel tanpa kesusahan sama sekali. Grace meminta maaf pada Daniel karena sudah membuatnya tertembak, tapi Daniel cuma bisa menyuruh Grace pergi. Saat sampai di sebuah ruangan, Grace bertemu dengan si ayah. Tapi ya karena masih mode sage, Grace memukul si ayah sampai tumbang dan Grace pun mencari tempat pelarian lain. Lagi-lagi, Grace bertemu dengan keluarga Domas. Kali ini, si ibu menembakkan panahnya namun meleset. Namun sayang, mode sage Grace kali ini sudah habis. Si ibu gantian merubuhkan Grace dengan mencekiknya. Kalang kabut menghadapi mertua gila, Grace menarik apapun yang ada di dekatnya. Sampai kotak misterius itu jatuh di dekatnya. Dengan susah payah, Grace mengambil kotak itu dan... Tiba-tiba ada suara Alex di sana. Grace kaget dan ketakutan melihat Alex. Namun Alex mendekati Grace perlahan. Sambil melihat ibunya yang sudah menjadi geprek bensu, Alex berkata kalau Daniel juga tidak selamat. Grace pun menjauh pelan-pelan dari Alex. Namun Alex berhasil mencapai Grace dan... She's in here! You must do it now. Time for your boys to take their place. Waktu sudah hampir subuh. Keluarga Domas menahan Grace di meja sembari menahan dan mengelilinginya. Kalau sebelumnya si ayah yang di tengah, sekarang Alex yang menggantikan si ayah. Sambil merapalkan sesuatu dalam bahasa Latin, mereka menyudahi rapalan itu dengan... Hail Satan! Lagi-lagi Grace berhasil menghindar, tapi pundaknya harus rela tertancap pisau. Dalam kondisi terpojok, Grace menodongkan pisaunya ke arah keluarga Domas. Bibi Helen histeris karena Fajar sudah datang. Keluarga Domas pun ketakutan saat melihat matahari. Sampai pada akhirnya... Dan keluarga Domas baik-baik saja. Akhirnya mereka sadar kalau tidak ada yang... That girl still dies. Asui, apa kuwi? I think you were right. I want to go home. Loh. Control! Tinggal Alex dan Grace yang tersisa. Alex pun memohon ampun pada Grace, tapi Grace hanya pergi tanpa bicara apapun. Alex memaksa Grace, dia berkata masih mencintainya. Sampai akhirnya Grace berkata, I want a divorce. dan kita melihat bangku kosong tadi ternyata tidak kosong. Fuck. Dan Grace pun keluar rumah Domas yang mulai terbakar. Sambil sebat, filmnya pun tamat.